kita berdoa bersama-sama. Tolong Mbak Yuni dipimpin doa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Yang selanjutnya Ibu akan melakukan presensi dulu ya. Tolong sambil siapa ya? Mbak Tia, tolong dibagikan buku paketnya. Alfi, Hadir. Dinda, Hadir. Nia, Hadir. Tia, Hadir. Yuni. Hadir. Ya, ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak. Nihil ya. Rangkaian reaksi biokimia dalam sel hidup. Seluruh proses perubahan reaksi kimia beserta perubahan energi yang menyertai perubahan reaksi kimia tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Udah pada dengar semuanya kan? Intinya reaksi metabolisme sel itu merupakan reaksi biokimia keseluruhan dalam tubuh yang dibantu oleh enzim. Yang kedua, mengapa orang makan? Sebentar, Ibu mau menggambar sesuatu. Ada yang tahu ini gambar apa? Manusia. Lagi sedang ngapain? Ini Mobil. sedang apa? Isi bensin. Iya benar. Ada persamaan dari gambar ini. Apa itu? Membutuhkan makanan. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mobil ini, dua-duanya ini, mobil dan manusia ini membutuhkan energi. Nah, maka dari itu, mobil ini mengisi bensin untuk menggerakkan mesin dan rodanya untuk berjalan. Membutuhkan energi dari bensin. Kalau manusia membutuhkan energi dari makanan nanti diolah dalam tubuh sehingga ketika sudah dicerna maka akan menghasilkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Lalu yang ketiga, nah dalam metabolisme ini apakah proses-proses yang terjadi yang utamanya ada dua, apa saja? Ayo, siapa yang tahu metabolisme sel itu terjadi proses apa saja? Nah, di dalamnya itu apakah terdapat enzim yang berperan? Angkat tangan ayo. Ya, silakan Yuni. Yang terlibat di dalam metabolisme yaitu proses anabolisme dan katabolisme, dan di dalamnya terdapat enzim yang berperan. Ya, yang benar katabolisme ya, bukan katabolisme. Yang proses pertama itu anabolisme, yang kedua katabolisme. Di dalam anabolisme ini memiliki arti. Siapa yang tahu apa pengertian anabolisme? Pengertian anabolisme ya. Anabolisme adalah proses penyusunan senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks atau yang lebih besar. Di dalam anabolisme ini memerlukan energi bebas. Contoh dari anabolisme ini yaitu ada dua, fotosintesis dan kemosintesis. Nah, di dalam fotosintesis ini terdapat reaksi terang dan gelap. Reaksi terang terjadi di granat dan reaksi gelapnya terjadi di stroma. Kemudian yang kedua ya, katabolisme. Katabolisme ini merupakan kebalikan dari anabolisme. Nah, tadi anabolisme kan proses penyusunan. Kalau katabolisme itu proses pemecahan, yaitu
proses pemecahan molekul yang kompleks atau besar tadi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil atau sederhana. Nah, ini tidak memerlukan energi bebas, namun malah menghasilkan energi bebas. Contoh dari katabolisme ini sendiri yaitu ada juga respirasi dan fermentasi. Nah, di dalam metabolisme sel ini terdapat enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh sel-sel di dalam tubuh kita. Satu sel itu menghasilkan banyak enzim. Nah, banyak enzim itu satu kali pakai itu dapat dipakai lagi, jadi dapat dipakai untuk berulang-ulang. Ciri-ciri enzim itu ada banyak. Yang pertama sebagai katalisator. Katalisator artinya apa? Ada yang tahu? Katalisator itu artinya enzim bekerja secara spesifik dan tanpa ikut aktif di dalamnya. Yang kedua, enzim termolabil. Termolabil itu artinya enzim hanya dapat bekerja dalam suhu tertentu. Ketika suhu panas, enzim itu akan terdenaturasi atau rusak. Begitupun kalau sangat dingin atau suhunya sangat rendah, maka enzim tersebut akan rusak. Yang ketiga, enzim itu jumlahnya sedikit, namun diperlukan hanya sedikit, namun dapat dipakai untuk berulang kali. Kemudian yang keempat, enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau sering disebut dengan irreversibel. Kemudian ada lagi yang kelima, enzim bersifat dan dibentuk oleh protein. Kemudian enzim ini saat bekerja di dalam tubuh, dia dipengaruhi oleh faktor eksternal juga, faktor lingkungan. Yaitu ada 3, yaitu pH, suhu, dan inhibitor, zat inhibitor. Ada yang tahu zat inhibitor? Tidak. Zat inhibitor ini ada 2, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Seperti ini ya, lebih jelasnya. Nah, ini kan enzim, ini substrat. Ketika kan ini inhibitor. Inhibitor ini ketika disebut inhibitor kompetitif ini inhibitor yang menempel pada sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim ini sebelah sini yang dapat ditempeli oleh substrat. Kemudian kalau disebut inhibitor non kompetitif, nah zat inhibitornya ini menempel di selain sisi aktif enzim ini, dapat di sini ataupun di sini ya. Sudah paham? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu tujuan dari metabolisme sel? Angkat tangan, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan. Tujuan metabolisme 1. Konservasi makanan menjadi energi dalam melaksanakan proses seluler. 2. Konservasi makanan atau bahan bakar menjadi sebuah bahan penyusun seperti karbohidrat, protein, dan lemak. 3. Membuang limbah nitrogen. Iya, benar ya. Nanti dapat dibaca lagi kalau kurang paham ya. Ada di buku lengkap. Kemudian, apa itu fungsi dari metabolisme sel? Saya belum. Iya. Dibacakan yang keras ya. Fungsi metabolisme yaitu 1. Pengganti sel atau jaringan yang rusak. 2. Respirasi jaringan pada tubuh. 3. Pertumbuhan jaringan tubuh. 4. Menyusun unit pembangunan sel. 5. Menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Iya. Itu sedikit fungsinya. Fungsinya yang lebih banyak dapat dicari di internet dan di buku-buku ya. Kalian harus banyak-banyak membaca kalau mempelajari tentang metabolisme sel. Di enzim yang telah disebutkan oleh teman-temannya tadi, apa itu pengertian dari enzim? Saya Bu. Ya, dibacakan. Enzim adalah senyawa organik yang terbentuk atau tersusun dari protein. Ya, benar ya. Enzim tersebut, maka ada beberapa macam enzim di organ pencernaan. Yang pertama mulut, lambung, usus halus, kemudian
pankreas. Tolong kalau Mbak Yuni tuliskan yang di mulut, Atul yang di lambung, lalu Alfi ya ini ya, lalu Nia yang di pankreas, Dinda di usus halus. Silakan yang pertama lagi. Silakan. Coba. Ya benar, di mulut ada enzim amilase. Apa itu enzim amilase? Dibacakan teman-teman. Enzim amilase terdapat di dalam salvia atau air ludah, dihasilkan oleh kelenjar parotis atau kelenjar ludah dan pankreas. Ya benar ya. Duduk, silakan duduk. Kemudian tadi enzim yang di lambung. Siapa tadi? Dituliskan dulu. Ditulis enzimnya aja ya. Pengertiannya nanti dibacakan. Ya. Dan silakan duduk. Yang di lambung ada 3 macam enzim. Yang pertama enzim renin. Apa fungsinya? Mengubah, mengolah protein susu. Ya. Kasein. Kedua enzim pepsin. Mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang ketiga enzim lipase. Mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Ya, yang ketiga pankreas. Siapa tadi? Silakan. Enzim di apa tadi? Enzim di pankreas.
Enzim ini mempunyai fungsi mengubah protein Sama menjadi Joy, sama. enzim pada pankreas mempunyai 4 fungsi, yaitu 1. Enzim tripsin. Enzim ini mempunyai fungsi mengubah protein menjadi polipeptida. 2. Enzim lipase. Enzim ini mempunyai fungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol agar dapat dicerna. 3. Enzim amilase. Enzim ini mempunyai fungsi mengubah amilo menjadi maltosa atau disakarida. 4. Enzim karbohidrase. Enzim ini mempunyai fungsi mencerna amilo menjadi maltosa. Ya, silakan duduk. Selanjutnya, enzim yang ada di usus halus. Kemudian enzim-enzim yang berada di usus halus. Ada banyak ya, tolong Dinda maju, dibantu Tia ya. Yang lainnya perhatikan. Nah, jelaskan enzim ini. Biar temannya lihat. Enzim laktas adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim laktas adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim maltas merupakan enzim yang berfungsi mengubah maltosa atau hasil dari kerja amilas di saliva menjadi glukosa. Enzim lipas adalah enzim yang memiliki fungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Enzim enterokinase. Enzim ini memiliki fungsi mengubah trypsinogen menjadi tripsin. Enzim peptidase. Enzim ini memiliki fungsi mengubah polipeptida atau hasil dari kerja tripsin di pankreas menjadi asam amino atau protein yang diserap ke dalam darah. Enzim sukrase. Enzim ini memiliki fungsi mengubah sukrosa atau diperoleh dari konsumsi buah-buah seperti tebu dan lain-lain menjadi fruktosa dan glukosa. Ya, enzim di usus halus ini ada banyak sekali ya, 6 macam. Enzim laktase, maltase, lipase, enterokinase, peptidase, dan sukrose. Fungsi-fungsinya tadi sudah disebutkan Tia dan Dinda. Silakan duduk. Ibu punya kuis. Tolong dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Waktunya 5 menit. Nanti dulu jangan dibuka ya. Waktunya 5 menit ya. Dibuka dari sekarang. Dikerjakan. Nggak boleh nyontek ya. Yuk, mulai dikerjakan ya. Waktunya 5 menit. Tidak boleh menyontek. Itu soalnya mudah ya. Semuanya tadi sudah Ibu jelaskan. Ya sudah 5 menit ya, dikumpulkan waktunya habis. Ya,
nilainya ini kan nanti bagus enggak? Yakin enggak? Yakin. Yakin tidak? Yakin. Nah, kesimpulan dari materi metabolisme sel pada pagi hari ini yaitu yang pertama, metabolisme sel merupakan proses kimiawi, segala proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh manusia, terutama di sel-selnya, yang dibantu oleh enzim. Kalau enzim tidak ada di sel-sel tersebut, maka tidak akan berjalan proses metabolisme selnya. Nah, enzim itu ada ciri yang paling spesifik yaitu sebagai katalisator, termolabil, kemudian bekerjanya secara bola-balik atau irreversibel, lalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu suhu, pH, lalu inhibitor yang tadi ya, inhibitor kompetitif dan non kompetitif. Kemudian apalagi kesimpulannya? Lalu ada dua macam proses yang terjadi di dalam metabolisme sel. Ada dua, yaitu satu anabolisme, yaitu proses penyusunan tadi ya, yang mikromolekul atau molekul-molekul kecil menjadi makromolekul atau molekul-molekul yang lebih kompleks, yang contohnya fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua yaitu katabolisme dari anabolisme tadi, merupakan proses pemecahan makromolekul menjadi mikromolekul. Yang contohnya tadi ada dua yaitu destilasi dan fermentasi. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nanti di rumah dibaca lagi bukunya. Minggu depan kita akan melakukan praktikum di laboratorium biologi ya. Dibaca langkah-langkahnya di buku ada semua. Bukunya boleh dibawa pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum.